Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarok dengan NIM 1031114000073 dari kelas IF 1201 Alkom Universitas Purwokerto. Saya di sini akan mengerjakan tugas kalkulus subcalco 314. Nah, untuk sebelum menjelaskan, saya mau ngasih tahu kalau saya tuh mengerjakan di kertas seperti ini. Jadi kemungkinan tuh gak menjelasin cara langsung kayak gini karena gak bakal kelihatan juga kalau aku tunjuk-tunjuk gini sambil ngejelasin. Paling gak tuh ntar di sini ada screenshotan soal sama jawaban aku, jadi kalian amati gitu, dan aku tuh akan membacanya di sini dengan kayak gini, jadi nggak langsung ngejelasin kayak gini karena nggak bakal kelihatan juga. Udah pernah aku bikin videonya dan emang nggak jelas, jadi aku langsung membacain kayak gini. Kita langsung ke nomor 1 aja. Untuk nomor 1 tuh kita tuh dikasih fungsi skalar f x, y sama dengan x kuadrat dikurangi 3 kali y kuadrat. Terus tentukan ini tuh kita nentuin dan titik P nya tuh 1,2. Nah, kita lanjut nih ke A, yaitu hitung vektor gradien dari fungsi f. Nah, gradien sendiri itu gradien dari fungsi dua variabel adalah pasangan turunan parsial terhadap x dan y. Artinya tuh kita turunin x sama y nya tuh secara terpisah gitu. Nah, kita turunin x dulu nih di sini. Ya, turunan parsial terhadap x yaitu adalah fungsi fx, y adalah x kuadrat minus 3y kuadrat. Karena y dianggap konstan saat menurunkan terhadap x, maka turunan dari x kuadrat adalah 2x dan turunan dari min 3y kuadrat adalah 0. Jadi hasilnya adalah 2x. Itu untuk turunan yang x nya sendiri. Itu kita yang kedua tuh kita mencari turunan parsial terhadap y. Kali ini itu kalau y itu x nya yang dianggap konstan, jadi turunan dari x kuadrat adalah 0. Turunan dari min 3y kuadrat adalah min 6y. Jadi untuk yang y nya itu hasilnya adalah min 6y. Jadi gradiennya itu fx, y nya itu sama dengan 2x, min 6y. Itu untuk A. Nah, kita lanjutin yang B. Nah, kita lanjut yang B. Untuk yang B ini itu simpel aja. Kita itu disuruh nentuin nilai gradien f di titik P nya, yaitu kita tinggal substitusikan aja titik P. Jadi titik P nya itu kan tadi itu ada 1 sama 2. Nah, ya kan? Nah, jadi sama tadi yang A itu, gradien A itu dikali gitu. Jadinya tuh gini, 2 dikali 1 itu ini titik P nya itu ya, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, terus min 6 dikali 2. Nah, 2 itu apa? 2 itu titik P. Yang titik P itu di atas itu 1,2. Jadi yang gradien awal itu dikali sama yang titik P awal, dan yang gradien 2 dikali sama titik P2 gitu. Jadi min 6 dikali 2 sama dengan min 12. Jadi yang B itu jawabannya tuh vektor gradien f di titik P nya itu adalah 2 sama min 12, 2, min 12 gitu. Lanjut kita yang C. Yang C di sini ada soal hitung turunan arah dari f di titik P ke arah vektor U. Nah, di sini diketahui vektor U-nya itu 3/5 sama 4/5. Vektor ini tuh udah merupakan vektor satuan yang magnitudenya tuh 1. Nah, kita tuh menggunakan rumus dot product atau perkalian titik antara gradien dan vektor arah. Gradien di titik P yang tadi nih, yang barusan batu adalah 2, min 12. Nah, dot product tuh artinya tuh kita kaliin komponen pertama dari kedua vektor, lalu tambahkan hasil kali komponen keduanya gitu. Jadi tuh di sini tuh yang tadi tuh 2 dikali 3/5. 3/5 itu kan soal vektor U-nya itu ya. 2 dikali 3/5 sama dengan 6/5. Lalu min 12 dikali 4/5 sama dengan min
48/5. Jadi kesimpulannya adalah turunan arah dari F ke arah vektor U di titik P adalah negatif 42/5 setelah kita jumlahkan semuanya tuh. Nah, itu tuh sebenarnya bisa disederhanain lagi, min 42/5 menjadi min 8,4 gitu. Jadi artinya fungsi menurun tajam ke arah vektor U tersebut. Itu untuk jawaban yang C. Nah ini kita lanjut yang D. Bentar, aku baca dulu soal yang D. Yang D yaitu pada arah mana yang memberi turunan arah maksimum dan berapa nilainya. Nah, turunan maksimum itu suatu fungsi yang selalu terjadi searah vektor gradien gitu. Vektor gradien di titik P adalah 2,-12 kan. Nah, untuk kita tahu nilai maksimum turunan arah, kita hitung magnitude atau panjang dari vektor gradien tersebut. Gunakan rumus akar dari komponen pertama kuadrat ditambah komponen kedua kuadrat. Panjang sama dengan, yaitu panjang sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat atau min 12 kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah 144 terus sama dengan akar dari 148. Kesimpulannya di sini yaitu vektor untuk arah maksimumnya adalah akar 148 dan arahnya tuh searah vektor gradiennya yaitu 2,-12. Ini jawabannya itu akar 148 untuk yang D. Nah, gitu. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke yang E. Tadi yang D ya. Yaitu ada soal tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah D, V, F, P sama dengan 0. Nah, gitu. Dua vektor dikatakan berarti dengan kondisi itu D, V, F, P sama dengan DFP kali V sama dengan 0. Ini tuh berarti yang soal E ini tuh V-nya tuh tegak lurus dengan F. Nah, dua vektor dikatakan tegak lurus tuh jika hasil dot produknya sama dengan 0. Karena ini juga kan sama dengan 0 tuh, yang V sama dengan 0. Misalkan ya, vektor V sama dengan A, B dan gradien adalah 2,-12. Dot produk keduanya adalah 2 kali A ditambah negatif 12 dikali B, harus sama dengan 0. Persamaannya tuh 2A min 12B sama dengan 0. Kita tuh bisa ubah jadi A sama dengan 6B gitu. Berarti vektor yang tegak lurus gradien itu bisa berupa 6,1 atau min 6,-1 atau kelipatannya. Agar menjadi vektor satuan, kita bagi masing-masing komponen dengan panjangnya. Panjang vektor 6,1 adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 36 plus 1 sama dengan akar 37. Maka vektor satuan tegak lurus adalah 6 dibagi akar 37,1 dibagi akar 37 gitu. Maka begitu juga tuh kebalikannya, min 6 dibagi akar 37 min 1 dibagi akar 37 gitu. Tapi di sini tuh aku tuh makanya tuh yang bukan min, jadi yang plus aja. Jadi 6 per 3, hasilnya tuh 6 per akar 37 sama koma tuh 1 per akar 37. Nah gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tuh beda soal lagi. Di sini nomor 2 tuh kita diberi fungsi f x, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah y kuadrat. Untuk soal pertama atau yang A itu hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Nah, yaitu di sini jawabanku itu turunan parsial terhadap x nya dulu kita carinya, yaitu turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunan dari min 3x adalah
min 3. Jadi fx nya itu 3x kuadrat min 3. Nah terus kita lanjut turunan parsial y nya. Turunan dari y kuadrat adalah 2y. Jadi langsung aja, jadi fy nya itu sama dengan 2y. Itu jawaban yang A. Kita lanjut ke jawaban yang B di sini. Tipe yang B yaitu tentukan titik-titik stasioner dari fungsi fx, y. Nah titik stasioner itu terjadi tuh jika turunan pertama terhadap x dan y keduanya itu sama dengan 0. Persamaan pertama, fx nya tadi itu 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Itu pecahkan, 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat sama dengan 1 ke x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Persamaan kedua yaitu di sini fy nya sama dengan 2y sama dengan 0, yaitu ke y sama dengan 0. Jadi ada dua titik stasioner di sini, yaitu jawabanku sih ya 1,0 dan min 1,0 titik stasionernya. Kita lanjut ke yang C. Yang C. Nah, ini. Yang C itu ada hitung turunan ya. Oh iya, hitung turunan parsial keduanya. Ya. Nah, ya ini mah seperti tadi ya di persamaan itu. Kita nih ya. Bentar. Ya, kita lanjut ke yang C. Hitung turunan parsial kedua fx kali x, fy dan fxy. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, untuk hitung turunan parsial kedua ini tuh sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat min 3fy sama dengan 2y kan. Nah, itu tuh maka itu hasil akhirnya itu ya, itu cara ngitungnya itu ada fx sama dengan d2 alfa kuadrat f per alfa x kuadrat sama dengan d sama per dx kali fx. Itu d per dx kali 3 kali 2 min 3 sama dengan 6x. Nah, maka kalau dihitung semuanya tuh di sini fxy sama dengan fyx sama dengan 0. Itu untuk yang C. Untuk yang D itu uji titik stasioner menggunakan uji turunan kedua. Nah, itu kita tuh gunakan diskriminan D. Rumus D adalah turunan kedua terhadap x dikali turunan kedua terhadap y dikurangi kuadrat dari turunan campuran. Turunan kedua terhadap x yaitu turunan dari 3x kuadrat min 3 adalah 6x. Turunan kedua terhadap y yaitu turunan dari 2y adalah 2. Nah, terus turunan campuran yaitu karena tidak ada ini suku yang mengandung xy, maka fxy nya itu 0. Nah, kita lanjut untuk hitung D untuk titik 1,0 dulu, yaitu untuk fx nya itu 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, fy itu sama dengan 2, terus fxy karena tadi 0 jadi 0 aja, maka D sama dengan 6 dikali 2 dikurangi 0 seperti rumus diskriminan tadi, 0 kuadrat maksudnya. D-nya tuh 6 dikali 2 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 12. Karena D lebih dari 0 dan F lebih dari fx nya lebih dari 0, yaitu sama itu minimum lokal. Nah, kita lanjut untuk hitung D untuk titik min 1,0. fx sama dengan 6 dikali min 1 sama dengan min 6. Nah, untuk yang lanjut itu sama aja. Jadi tadi kan hasilnya 12, karena ini tuh yang di titiknya min 1,0, makanya tinggal min aja, hasilnya jadi min 12 hasilnya. Karena D-nya tuh kurang dari 0, titik ini adalah tuh bisa disebut tuh titik pelana ya.
gitu. Kemudian lanjut ke soal E ya. Oke, kita lanjut ke yang E, yaitu analisis titik eksklusif global. Kita tuh evaluasi dulu titik stasioner sebelumnya, yaitu F1 yang dari F1,0 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 1 ditambah 0 sama dengan 1 kurang 3 sama dengan tuh min 2. Terus lanjut lagi di min 1,0, yaitu min 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali min 1 ditambah 0 sama dengan min 3 min 1 tambah 3 sama dengan 2. Lalu kita uji perilaku di tak hingga. Misalnya, jika X menuju tak hingga dan Y sama dengan 0, maka fungsi menjadi X pangkat 3 min 3X sampai tak hingga. Terus jika X menuju negatif tak hingga dan Y sama dengan 0, maka fungsi juga menuju negatif tak hingga. Terus jika X tetap dengan X tetap, misal X sama dengan 0 dan Y menuju tak hingga, maka fungsi jadi Y kuadrat ke tak hingga. Nah, terus jadi tuh kesimpulannya tuh fungsi ini tuh tidak memiliki maksimum atau minimum global, karena fungsi menuju tak hingga di beberapa arah dan menuju negatif tak hingga di arah lain. Namun titik 1,0 adalah titik minimum lokal, jadi nggak punya maksimum global atau minimum global. Ini tuh hanya punya minimum lokal, itu di titik 1,0. Berikut itulah penjelasan tugas kalkulusku. Mohon maaf kalau banyak salah kata dan bicara, karena aku tuh gak biasa ngejelasin dan kurang jago juga sama kalkulus. Terima kasih, see you, bye bye.